Halo teman-teman, di video kali ini saya dan teman kelompok saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa materi mengenai Kerajaan Majapahit. Materi yang akan dibahas dalam video kali ini yang pertama adalah ada asal-usul Kerajaan Majapahit, yang kedua kehidupan politik Kerajaan Majapahit, yang ketiga kehidupan sosial Kerajaan Majapahit, yang keempat peninggalan Kerajaan Majapahit, lalu yang kelima keruntuhan Kerajaan Majapahit. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan nama saya Mikaela Novi bersama dengan teman-teman saya Sofi Sri Ajijah, Nada Salsabila, dan Muhammad Nazrul. Poin yang pertama akan dibahas adalah latar belakang, yaitu asal-usul Kerajaan Majapahit. Asal-usul Majapahit konon berdiri setelah Kerajaan Singasari runtuh pada 1292 Masehi atau abad ke-13. Ketika itu, Kerajaan Singasari runtuh setelah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Gelang-Gelang, Jayakatwang. Kemudian, pada saat Kerajaan Singasari berada di ujung tanduk, cucu dari Raja Singasari, yaitu Raden Wijaya, melarikan diri dan meminta bantuan dari Arya Wiraraja. Dalam pelariannya tersebut, Raden Wijaya membuat sebuah desa kecil di hutan daerah Trowulan yang diberi nama Desa Majapahit. Konon, nama Majapahit diambil dari nama buah yang ditemukan di hutan yang bernama Maja. Tetapi, buah tersebut diketahui berasa pahit. Seiring berjalannya waktu, Desa Majapahit tersebut mengalami perkembangan. Bahkan, Raden Wijaya berhasil menarik perhatian dari penduduk Tumapel dan Daha. Alhasil, Raden Wijaya berhasil membangun kekuatan dengan tambahan bantuan dari pasukan Kubilai Khan pada 1293 Masehi. Pasukan tersebut lantas digunakan untuk membalaskan dendam runtuhnya Kerajaan Singasari dengan menyerbu Jayakatwang. Namun, setelah Jayakatwang tumbang, pasukan Kubilai Khan justru diserang oleh Raden Wijaya karena dinilai tidak tunduk dengan kekuasaan Kaisar Mongol. Keberhasilan itu membuat Raden Wijaya memimpin kekuasaan wilayah Jawa dan Majapahit. Ia juga dinobatkan sebagai raja pada tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya pun memiliki gelar Kertarajasa Jayawardana. Hal tersebut pun diyakini menjadi awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit lantas mengalami kejayaan ketika berada di bawah pimpinan cucu Raden Wijaya, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk diketahui memimpin Kerajaan Majapahit pada periode 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Kepemimpinan Hayam Wuruk saat itu berjaya juga karena ada peran dari Gajah Mada. Ketika itu, Patih Gajah Mada yang diangkat sebagai Patih Amangkubumi bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Sumpah tersebut lantas dikenal sebagai Sumpah Palapa. Dalam Sumpah Palapa itu, Gajah Mada mengatakan ingin menguasai negara-negara seperti Gurun, Seran, Tanjung Pura, Pahang, Haru, Dompo, Bali, Palembang, Sunda, dan Tumasik. Sumpah tersebut pun menjadi kenyataan, di mana Kerajaan Majapahit berhasil menguasai sejumlah wilayah-wilayah tersebut. Namun, pada akhirnya kejayaan Majapahit runtuh setelah era kepemimpinan Hayam Wuruk. Keruntuhan Majapahit disebut-sebut terjadi karena terjadinya masalah internal. Wikramawardhana yang ditunjuk sebagai penguasa Majapahit setelah Hayam Wuruk dinilai menjadi sosok yang membuat Majapahit runtuh. Pasalnya, saat penunjukan, Wikramawardhana menuai banyak kecaman. Kemudian diperparah dengan lepasnya daerah kekuasaan Majapahit dan juga terjadinya wabah kelaparan pada 1426 Masehi.
Selanjutnya, poin yang akan dibahas adalah kehidupan politik, yaitu yang pertama, wilayah kekuasaan Majapahit, dan yang kedua, tokoh penting kerajaan Majapahit. Ini adalah wilayah peta kekuasaan Majapahit. Wilayah kekuasaan. Ada 3 pusat pemerintahan kerajaan Majapahit semasa kejayaannya. Ketiga wilayah itu saat ini berada di Jawa Timur. 3 wilayah itu antara lain Mojokerto. Pusat pemerintahan pertama Majapahit ada di Mojokerto. Ketika itu, Majapahit masih dipimpin oleh Raden Wijaya. Jika ditinjau saat ini, lokasi itu diperkirakan berada di tepi Sungai Berantas. Trowulan. Setelah Mojokerto, pusat pemerintahan Majapahit berpindah ke Trowulan saat dipimpin oleh Raja kedua, yaitu Srijaya Negara. Lokasi tersebut saat ini kabarnya berada 12 km dari pusat kota Mojokerto. Daha. Sekarang ini, Daha dikenal sebagai Kediri. Daha menjadi pusat pemerintahan kerajaan Majapahit ketiga setelah Trowulan. Fun fact-nya, wilayah Daha ini diyakini menjadi pusat pemerintahan terakhir dari Majapahit. Pasalnya, masalah internal dari Majapahit terjadi di Daha ini. Tokoh penting Majapahit. Yang pertama, ada Raden Wijaya, tahun 1293 sampai 1309. Raden Wijaya tentunya adalah tokoh penting dari kerajaan Majapahit karena ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin pertama kerajaan. Tokoh penting yang kedua adalah ada Jaya Negara tahun 1309 sampai 1328. Jaya Negara merupakan putra dari Raden Wijaya dari selir yang ditunjuk sebagai raja kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada Tribuana Tunggadewi tahun 1328 sampai 1350. Tribuana Tunggadewi adalah raja wanita pertama kerajaan Majapahit. Ia ditunjuk sebagai raja setelah Jaya Negara wafat pada 1328. Yang keempat ada Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. Kalian pasti gak asing sama Hayam Wuruk, karena Hayam Wuruk merupakan raja keempat dan bisa disebut raja tersukses di kerajaan Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit melewati masa kejayaan, bahkan disebutkan bahwa tak ada pemimpin Majapahit yang sekuat dan seberhasil Hayam Wuruk. Yang kelima ada Pati Gajah Mada, kalian juga pasti gak asing karena Gajah Mada merupakan pendamping dari Hayam Wuruk di masa kejayaan kerajaan Majapahit. Gajah Mada menjadi salah satu sosok yang membuat Majapahit berjaya dengan menguasai berbagai wilayah. Gajah Mada merupakan sosok yang mengutarakan sumpah untuk menyatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Tokoh yang keenam ada Wikramawardhana tahun 1390 sampai 1428. Wikramawardhana kemudian menjadi pemimpin kerajaan Majapahit setelah era kerajaan Hayam Wuruk. Wikramawardhana merupakan suami dari putri Hayam Wuruk, Kusuma Wardhani. Poin ketiga yang akan dibahas mengenai kehidupan sosial yaitu sistem ekonomi kerajaan Majapahit. Sistem ekonomi kerajaan Majapahit. Adapun sistem perekonomian yang dijalankan di kerajaan Majapahit adalah sistem agraris dan perdagangan. Pada masa itu, ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang, tepatnya sejak abad ke-8 atau zaman kerajaan Medang yang menggunakan keping emas dan perak. Kemudian pada tahun 1300 pada masa pemerintahan Majapahit yang pertama, keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng. Uang ini adalah berupa keping uang berbahan tembaga yang diimpor dari Cina. Adapun alasan penggunaan koin impor tersebut tak disebutkan dalam catatan sejarah. Namun para ahli menduga bahwa hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya ekonomi Jawa. Maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit. Tujuannya agar pecahan kecil tersebut dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar Majapahit. Karena untuk sekedar belanja saja menggunakan uang emas dan perak tentunya terlalu mahal. Jadi penggunaan koin tembaga impor kala itu adalah pilihan yang cukup masuk akal. Catatan sejarah mengenai skala ekonomi Jawa pada masa kerajaan Majapahit dapat dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Pada prasasti Canggu tahun 1358 misalnya disebut ada 78 titik perlintasan berupa tempat perahu menyeberangan di dalam negeri atau Mandala Jawa. Kemudian ada berbagai pekerjaan rakyat Majapahit kala itu sebagai pengrajin emas dan perak, penjual minuman hingga tukang daging. Ini membuktikan bahwa penduduk bermata pencaharian selain agraris semakin bertambah di era kerajaan Majapahit.
Berdasarkan catatan sejarah dari pedagang Tiongkok, Wang Taiyuan, komoditas utama ekspor Jawa saat itu adalah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Kemudian untuk komoditas impornya adalah berupa mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Kala itu mata uang yang digunakan dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Poin yang keempat yang akan dibahas adalah peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu prasasti dan candi. 1. Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit dalam bentuk karya sastra. Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca. Dalam kitab tersebut berisi tentang istilah soal sejarah Majapahit, mulai dari nama raja sampai wilayah kekuasaan kerajaan. Empu Prapanca adalah petinggi agama Buddha di Majapahit. Kitab Negara Kertagama diselesaikan saat usainya sudah senja di sebuah lereng gunung di desa Kamalasana. Dua, Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma juga merupakan peninggalan sejarah berupa karya sastra yang ditulis oleh Empu Tantular. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Konon, Kitab Sutasoma merupakan awal mula dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Candi Panataran. Candi Panataran yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, merupakan salah satu situs peninggalan Majapahit. Di halaman Candi Panataran ditemukan prasasti Palah yang berisi soal kirab Hayam Wuruk di Jawa Timur. 4. Candi Tikus. Candi Tikus ditemukan oleh Bupati Mojokerto, yaitu R.A.A. Kromojojo pada tahun 1914. Candi Tikus ini merupakan peninggalan dari Majapahit saat dipimpin oleh Hayam Wuruk. Candi ini diperkirakan dulunya digunakan sebagai tempat mandi para raja dan upacara tertentu. 5. Candi Jabung. Candi Jabung berada di Probolinggo, Jawa Timur. Konon bangunan tersebut dulunya pernah dikunjungi oleh Hayam Wuruk dan juga merupakan tempat pemakaman dari seorang keluarga raja yang bernama Bragundal. 6. Gapura Bajang Ratu. Gapura ini terletak di daerah Dukun Keraton Desa Temon, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gapura ini diperkirakan ada pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada abad ke-14. Keunikan dari gapura ini adalah memiliki relief Ramayana di sisinya dan relief Sri Tanjung di kakinya. 7. Prasasti Parung. Di dalamnya tertulis angka tahun 1350 Masehi. Pada prasasti ini, dikisahkan bahwa seorang pengadil harus punya pertimbangan matang sebelum memberikan keputusan. Yang ke-8 ada prasasti Wurare, tertulis tahun 1211 Saka atau 1289 Masehi, menceritakan kisah seorang Brahmana bernama Arya Barat yang membagi tanah Jawa menjadi dua bagian karena terdapat dua raja yang hampir berperang, yakni Kerajaan Panjalu dan Janggala. Poin terakhir yang akan dibahas adalah penyebab keruntuhan, yaitu penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Awal runtuhnya Kerajaan Majapahit adalah ketika 1389 Masehi setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Selanjutnya Majapahit memasuki masa kemunduran, salah satunya adalah akibat konflik perebutan tahta. Pewaris dari Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Selain itu, Hayam Wuruk juga memiliki putra dari selirnya, yakni Wirabhumi, yang juga menuntut haknya atas tahta raja. Akhirnya meletuslah perang saudara di Kerajaan Majapahit yang sering disebut dengan Perang Paregreg, yang diperkirakan terjadi antara 1405 hingga 1406 antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi oleh Wikramawardhana, tetapi nampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng-ho yang merupakan seorang jenderal musim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433.
Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kerajaan Islam Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kerajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Pulau Jawa. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Pada akhirnya, kerajaan Majapahit pun mulai runtuh dengan masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu penyebab runtuhnya Majapahit adalah adanya intervensi kerajaan Islam Demak yang merubah beberapa aspek dalam kerajaan Majapahit. Yang pertama, masyarakat Majapahit yang semula pemeluk agama Hindu-Buddha beralih ke agama Islam. Selanjutnya, ada percampuran budaya Jawa dengan Islam yang menghilangkan pengaruh kerajaan Majapahit. Terakhir, beralihnya kekuasaan Hindu-Buddha ke sistem kekuasaan corak Islam mulai meruntuhkan Majapahit dengan perlahan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami memohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.